Pernah dengar soal terapi stem cell? Katanya bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit, bahkan regenerasi jaringan. Tapi, gimana sebenarnya cara kerjanya? Stem cell adalah sel khusus dalam tubuh yang bisa berkembang menjadi berbagai jenis sel lain seperti sel otot, tulang, atau saraf. Ini yang membuatnya begitu penting dalam dunia medis. Bayangkan kalau tubuh kita seperti mesin, dan stem cell ini adalah suku cadang yang bisa mengganti bagian yang rusak. Stem cell ada beberapa jenis, tergantung dari mana asalnya. Embryonic stem cell berasal dari embrio, memiliki kemampuan berkembang menjadi sel apa saja dalam tubuh. Adult stem cell berasal dari tubuh manusia dewasa, misalnya dari sumsum tulang, jaringan lemak, atau darah tali pusat. Induced pluripotent stem cell atau iPSC, sel dewasa yang dimodifikasi kembali agar bisa berfungsi seperti stem cell embrio. Jenis stem cell yang digunakan dalam terapi medis umumnya berasal dari sumsum tulang, jaringan lemak, atau darah tali pusat karena lebih mudah diakses dan aman. Stem cell bisa digunakan untuk menangani berbagai kondisi medis seperti cedera sendi dan patah tulang yang tidak menyambung, misalnya osteoartritis, gangguan saraf seperti Parkinson dan stroke, penyakit jantung, memperbaiki jaringan yang rusak setelah serangan jantung, diabetes tipe 1, membantu regenerasi sel pankreas, luka kronis, mempercepat penyembuhan luka sulit sembuh. Stem cell itu ada yang autologus dari pasien sendiri, alogenik dari donor sehat yang masih muda. Dalam ortopedi, stem cell sering digunakan untuk memperbaiki tulang rawan yang rusak tanpa perlu operasi besar. Terapi stem cell biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. 1. Pengambilan stem cell diambil dari sumsum tulang atau jaringan lemak pasien sendiri, atau apabila alogenik, diambil dari donor sehat, bisa juga dari donor darah tali pusat bayi baru lahir. 2. Pemrosesan di laboratorium. Stem cell dipisahkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan. 3. Injeksi ke area yang membutuhkan. Stem cell disuntikan langsung ke bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Prosedur ini minim risiko karena menggunakan sel dari tubuh sendiri, sehingga tidak ada reaksi penolakan. Namun, alogenik memiliki reaksi penolakan kecil karena sifatnya stem cell. Meskipun menjanjikan, terapi stem cell masih memiliki tantangan. Tidak semua penyakit bisa ditangani dengan stem cell. Prosesnya memerlukan penelitian lebih lanjut. Biaya masih cukup tinggi karena melibatkan teknologi canggih dalam pemrosesannya. Saat ini, juga dikembangkan derivat stem cell yang disebut secretum yang lebih terjangkau, yang sudah diteliti memiliki manfaat yang sama dengan stem cell. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter spesialis sebelum memutuskan menjalani terapi stem cell. Jadi, stem cell adalah teknologi masa depan yang bisa membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Meski begitu, penggunaannya harus berdasarkan penelitian dan indikasi medis yang tepat. Salam sehat!